Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat selalu serta diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa menjalankan aktivitas dan ibadah dengan sempurna. Nah, pada kesempatan kali ini Pak Robi bisa berjumpa kembali dengan kalian. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang PAI ini, yaitu Aku Anak Soleh, bab yang ketiga ya. Di sana disebutkan bahwa bagian dari anak soleh itu adalah kita harus mempunyai sifat yang jujur dalam perbuatan, jujur dalam perkataan yang sesuai dengan kenyataan berarti dia sudah jujur, berbuat dengan sesuai kenyataan berarti dia sudah jujur. Kemudian yang satu lagi ada amanah. Kalau amanah itu adalah bisa kalau di rumah dipraktekkan, kita misalkan diberikan perintah oleh orang tua untuk menyampaikan sesuatu. Ketika kita sudah menyampaikan sesuatu itu, maka kita sudah bersifat amanah. Kalau kita tidak menyampaikan berarti kebalikannya dari amanah, yaitu khianat. Jujur, amanah. Kalau tidak jujur itu bohong, dusta. Kalau tidak amanah itu adalah khianat, berkhianat ya terhadap perintah yang disampaikan kepadanya untuk dilaksanakan. Kemudian bagian ketiga boleh dibuka di bukunya di halaman ke-33. Di sana ada hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Di sini mengapa kita harus hormat dan patuh kepada orang tua serta kepada guru? Kalau kepada orang tua itu sudah jelas ya, tidak dapat terelakkan lagi bahwa orang tua itu adalah orang yang sangat menyayangi kita, orang yang merawat kita, mengurus kita, membesarkan kita sehingga kita menjadi besar seperti ini. Sehingga kita sekarang sudah kelas 4, berarti sekitar sudah 10 tahun ya. Umur kita 10 tahun. Bayangkan 10 tahun mengurus kita sampai sekarang ini. Ketika kita kecil diurus bagaimana, ketika kita misalkan nangis, sakit, kesakitan, orang tua itu bangun untuk merawat kita ketika kita sakit. Kalau ketika kita misalkan jatuh, dibantu. Sebelum kita bisa jalan, siapa yang bantu kita untuk bisa jalan? Orang tua. Sebelum kita bisa berbicara, siapa yang mengajari kita untuk berbicara? Orang tua kita, khususnya ibu ya, khususnya ibu. Bahkan dalam sebuah lagu itu ada karangan siapa ya? Lagu oleh Yusuf Islam. Di sana ada judulnya My Mother. Boleh dicari di YouTube lah ya nanti ya. My Mother. Di sana menceritakan bagaimana seorang ibu itu berjuang untuk merawat anaknya. Dalam lagu itu diungkapkan perjuangan seorang ibu untuk merawat, mendidik anaknya dari semenjak kecil. Tapi itu diungkapkan dalam lagu bahasa Inggris ya. Nanti boleh dicari My Mother, MYMOTHER. Di sana ada. Tidak bisa terelakkan lagi bahwa orang tua itu yang merawat kita. Bahkan dalam sebuah legenda yang kita kenal ya, ada legenda siapa ya? Malin Kundang ya. Kalau Malin Kundang itu kan dia tidak berbakti pada orang tua, akhirnya apa? Dikutuklah menjadi batu. Walaupun itu tidak nyata, tapi setidaknya itu menggambarkan bahwa sangat berdosa sekali seorang yang tidak hormat, tidak sayang kepada orang tua. Nah, sekarang apa kaitannya dengan hormat kepada guru? Kalau hormat kepada guru itu karena begini, orang tua menitipkan kita di sekolah atau menitipkan untuk mengajari kita, itu karena apa? Bisa karena orang tua belum mempunyai kemampuan untuk mengajar pelajaran, makanya dititipkan ke sekolah. Nah,
kalau misalkan sudah dititipkan berarti itu dipercayakan oleh orang tua untuk diajari oleh seorang guru. Makanya guru itu adalah pengganti orang tua di rumah ketika di sekolah, atau udah mungkin dalam pembelajaran kali ini juga kita harus menghormati guru dengan cara apa? Dengan cara memperhatikan materi yang disampaikan. Misalkan Ibu Rizka mengajarkan matematika, itu kita harus simak dengan baik materinya sehingga kita mampu untuk menjawab soal-soal yang diberikan. Atau misalkan bahasa Inggris itu Bu Fani mengajarkan materinya bagaimana caranya belajar bahasa Inggris itu. Nanti kita simak videonya, itu sudah menjadi bagian dari menghormati kepada guru ya. Nah, mudah-mudahan kita semua semangat untuk belajar ya, memperhatikan materi yang ada, kemudian kita melaksanakan tugas-tugas yang sudah diberikan oleh guru-guru kita ya. Nah, kemudian di sini ada halaman 34, boleh dibuka ya. Di sana ada gambar 3.9. Di sini 3.9, mengambilkan air minum untuk orang tua merupakan contoh menghormati orang tua. Kalau orang tua kita pulang kerja, nah kita siapin minumnya ya. Itu sudah menjadi bagian menghormati pada orang tua. Jadi kalau ayah atau bunda baru pulang kerja, baru pulang dari mana gitu, kita siapin minumnya. Ayah, bunda, ini minumnya siapin ya. Teteh siapin ya. Nih ya, seger nih, misalkan gitu ya. Kemudian di gambar 3.10, meminta izin kepada orang tua jika hendak keluar rumah merupakan sikap patuh dan hormat. Kalau kita mau kemana-mana harus izin dulu, harus atas sepengetahuan orang tua. Kalau kita mau pergi kemana, mau main kemana, walaupun dekat, itu harus izin kepada orang tua. Kemudian supaya apa tadi? Supaya orang tua tahu kemana kita pergi. Nah, kemudian kalau sikap hormat dan patuh pada guru, di sana gambar 3.9, mendengarkan guru saat mengajar di dalam kelas, maupun kalau kita karena kelasnya tidak ada ya, kalau karena kita sedang belajar di rumah, jadi ketika di rumah juga merupakan sikap hormat kepada guru. Kemudian di sana lagi kalau kita di kelas, misalkan papan tulis banyak coretan atau bekas pelajaran sebelumnya masih ada guru yang lain masuk untuk mengajari kita, maka kita hapus papan tulisnya, bantu guru tersebut. Nah, itu adalah hormat dan patuh pada orang tua dan guru. Kemudian satu lagi di sini di halaman 35, di sana ada santun dan menghargai teman. Nah, santun menghargai dan menghargai teman ini ada beberapa bagian ya. Di sini ada 2 bagian. Yang pertama, makna sikap santun dan menghargai teman. Maknanya kira-kira apa santun itu? Nah, di sini sikap santun merupakan perilaku seseorang yang halus budi bahasa dan tingkah lakunya. Jadi perilaku seseorang yang halus budi bahasa, ucapannya halus, lemes kalau kata Sunda ya. Dan tingkah lakunya enggak, kalau kata istilah Sunda itu carekeun. Jadi sopan santun itu diungkapkan dalam sebuah pengertian perilaku seseorang yang halus budi bahasa. Jadi budi bahasanya bagus, kemudian tingkah lakunya juga bagus. Itu adalah santun, sikap santun. Nah, di sini contoh santun itu bagaimana ya? Contoh santun itu di sini ada berbicara sopan dan tidak berteriak-teriak. Kalau ngomongnya itu harus sopan. Apalagi kalau kita punya adik ya. Kalau punya adik itu harus memberikan contoh yang baik. Tidak berteriak-teriak. Ngomong itu nggak boleh berteriak-teriak. Biasanya orang yang berteriak itu identiknya marah, identiknya kesel gitu kalau berteriak. Cukup ngobrol itu sederhana pelan-pelan saja. Bukan berarti berbisik-bisik ya, pelan-pelan itu. Tidak berteriak-teriak maksudnya.
Kemudian yang kedua, mengucapkan terima kasih setelah ditolong atau diberi sesuatu. Ketika kita ditolong oleh seseorang, harus mengucapkan terima kasih, jazakallah, terima kasih banyak ya, makasih ya, gitu misalkan. Kemudian bersikap ramah pada teman atau orang lain, harus ramah tingkah lakunya. Itu kita sudah santun kepada teman kita. Kemudian kita juga harus berani untuk meminta maaf kepada teman kalau kita melakukan kesalahan. Kemudian tidak mengganggu teman atau orang lain. Di sini di gambar 3.13 di halaman 36 boleh dilihat. Mendengarkan dan menerima pendapat saat berdiskusi merupakan sikap menghargai teman. Jadi kalau kita sedang berdiskusi atau sedang kumpul-kumpul, teman kita cerita, kita harus menghargainya dengan cara apa? Mendengarkan dulu, oh gitu ya. Walaupun kita misalkan udah tahu, tapi setidaknya kita kalau ingin menghargai teman, dengerin, oh gitu. Oh iya, kalau udah selesai baru, iya aku juga pernah dengar gitu. Nah itu ya. Jadi kalau berdiskusi, ngobrol, dengerin dulu, tidak boleh memotong pembicaraan orang lain, apalagi pembicaraan orang tua. Dengerin dulu baru kita bisa menjawab atau mengutarakan pendapat kita. Kemudian yang gambar 3.14, berbicara kepada teman dengan santun dan tidak memaksakan kehendak merupakan contoh sikap terpuji. Jadi berbicara pada teman dengan santun, jadi ngomongnya santun, tidak memaksakan kehendak, sikapnya itu masuk ke sikap terpuji. Hikmahnya apa kalau kita misalkan santun dan menghargai teman? Kira-kira kita bakal apa ya? Di sini A, teman akan bersikap santun dan menghargai kita. Kalau kita santun menghargai teman, maka teman kita juga akan sebaliknya, akan menghargai kita, santun ke kita juga. Kemudian yang kedua, kita akan mempunyai banyak teman. Kalau kita jadi anak yang baik, santun, maka pasti itu banyak temannya. Karena temannya pun akan senang kalau berteman dengannya. Kemudian yang ketiga, teman-teman akan senang bermain dengan kita. Betul. Kalau kita santun, menghargai teman, maka teman pun akan senang berteman dengan kita dan bermain dengan kita. Kemudian akan tercipta hidup rukun dan damai. Kalau orang santun, orang yang menghargai, kira-kira bakal gampang berantem nggak? Kayaknya enggak ya. Kalau kitanya santun, menghargai teman, maka kita tidak akan terjadi konflik. Kalau tidak akan bertengkar. Itu orang yang bertengkar itu diantara salah satunya adalah orang itu, diantara kedua orang itu pasti dia tidak santun atau tidak menghargai temannya. Mudah-mudahan kita menjadi anak yang hormat pada orang tua serta guru, dan menjadi anak yang memiliki sifat santun dan bisa menghargai teman-teman kita ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian pembelajaran PAI hari ini. Mudah-mudahan kita menjadi anak yang seperti dijelaskan dalam bab ketiga ini. Kita menjadi anak yang jujur, menjadi anak yang amanah, menjadi anak yang menghormati kepada orang tua dan guru, kemudian menjadi anak yang sopan santun kepada teman serta menghargai teman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian penjelasan Parobi kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Kita akan berjumpa kembali pada pembelajaran selanjutnya, pertemuan selanjutnya. Kita akhiri pembelajaran kali ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.